Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Syakur Rahman dengan NIM 19055510077. Di video kali ini saya akan mengajari kalian cara menggunakan storage procedure di SQL. Sebelumnya, storage procedure itu berisi kumpulan query atau perintah SQL yang dibungkus dalam satu bentuk, sehingga dalam pemanggilan itu dia lebih efisien dan juga lebih efektif. Sebenarnya konsep storage procedure itu mirip dengan konsep fungsi atau prosedur yang ada di pemrograman. Oke, langsung aja. Sini kita buka dulu XAMPP ya. Saya praktekkan ulang. Kita buka dulu XAMPP. Kemudian kita cari command prompt. Di sini kita buka dulu directory si SQL-nya. Dia default-nya ada di C di XAMPP sih. Ikut aja. Baru itu kita login, kita buka SQL-nya. Nah, di sini sebelumnya sudah bikin si database-nya. Kita hapus dulu drop database-nya, namanya DB Toko. Kita bikin ulang aja ya. Oke. Di sini saya bikin database toko yang isinya nanti ada penjualan sama history dari si karyawan yang melayani penjualan itu. Kita pakai dulu database. Kita bikin dulu nih tabelnya. Yang pertama ada tabel penjualan. Isinya ada tanggal nota dan nomor nota. Kemudian ada total harga pakai integer. Kemudian ada total barang. Pakai float aja. Sama ada ID karyawan, ini yang mengurusnya. Ceritanya gitu. Oke. Lalu yang kedua kita bikin yang namanya table log crew. Isinya ada ID karyawan. Ini pakai chart. Ada total pemasukan yang dia catat, kita namain aja total masuk. Ini pemasukan yang dia dapat ketika dia lagi mengurusi penjualan tersebut. Khusus dia aja sih, nanti tiap karyawannya beda. Kemudian ada yang namanya jumlah transaksi. Nah ini pakai TRX aja, transaksi buat singkat. Ini nih buat mencatat berapa sih transaksi yang dia lakukan pada saat si karyawannya itu lagi beroperasi. Oke. Di sini udah kita bikin tabelnya ada 2. Kemudian saya insertkan nilainya ke tabel utamanya di tabel penjualan. Ini saya fast forward aja ya. Oke. Di sini sudah saya insertkan nilainya. Ini tanggalnya saya langsung pakai now ya, biar ringkas aja sih. Karena nggak terlalu dipakai juga di table log. Oke, langsung aja kita coba lihat dulu nih table penjualannya. Langsung select all. Ini udah keisi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita bikin prosedur yang pertama.
Nah, ini kita deklarasiin dulu delimiternya. Jangan lupa selalu deklarasikan delimiter kalau kita bikin storage prosedur, kita bikin trigger dan segala macamnya itu. Nah, di sini saya bikin prosedur buat ngeliat transaksi yang dilaksanakan oleh pemilik ID karyawan yang nanti kita input. Di sini kita pakai parameter in, create prosedur. Namanya kita sebenarnya panggil TRX atau panggil transaksi. In ID crew. Nah, prosedur ini kan fungsinya buat nge-select transaksi mana aja yang dilakukan oleh si pemilik ID crew ini. Parameter ini maksudnya parameter input. Jadi ID crew ini bisa menjadi istilahnya kondisi yang bisa kita pakai untuk panggil perintahnya nanti. Setelah ini saya jelaskan. Kita langsung begin select from TB penjualan where ID karyawan sama dengan ID crew. Nah, ini maksudnya. Di prosedur ini dia bakal melakukan perintah select all isi dari tabel penjualan, di mana isinya tuh harus ID karyawan yang ada di penjualan tuh sama dengan ID crew yang kita inputkan di sini. Jadi si pemilik ID crew ini aja yang muncul nanti transaksi yang dia kerjakan. Kita end, oke, udah. Kita matikan dulu delimiternya. Itu prosedurnya udah ada ya teman-teman. Kita coba langsung panggil aja. Call panggil transaksi, misal kita taruh ID karyawannya pakai ID crew 003 aja ya. Coba. Nah, di sini dia kelihatan nih berapa buah atau berapa transaksi yang dia kerjakan si ID karyawan crew 003 ini. Di sini ada 2 ya. Coba kita cek. 03 ini 1 2. Oh ya, benar kan? Nah, itu untuk parameter in. Lalu yang kedua, kita mau bikin prosedur dengan parameter in dan out. Kalau in itu nilai inputan, ya out itu nilai keluaran. Simpelnya begitu. Saya jelasin lebih lanjut setelah ini. Jangan lupa delimiternya nyalakan lagi. Kita create prosedur. Namanya hitung transaksi, hitung TRX, singkat aja ya. Parameter in-nya kita pakai ID crew ya, ID crew. Pakai char 10. Parameter out-nya kita mau nyimpen apa aja? Kita coba lihat dulu. Di log row ada ID karyawan, TTL masuk, maksudnya tanggal masuk. Bentar. Bener. Total masuk, sorry. Halus ya. Total masuk. Bikin aja kayak gini. Terus outputnya ada juga jumlah transaksi. Nah, di prosedur hitung transaksi ini kita bakal ngeset rumus buat ngitung jumlah transaksinya sama total masuknya. Pertama kita set dulu untuk jumlah masuk, yaitu jumlah transaksi maksudnya. Nah, di jumlah transaksi itu isinya adalah nomor nota, itu bakal dijumlahkan ada berapa banyak nomor nota yang tersedia di tabel penjualan. Kemudian
dengan kondisi yaitu ketika ID karyawan yang ada di tabel penjualan itu sama dengan ID crew yang kita inputkan. Lalu yang kedua kita set buat total masuk. Saya pakai sum. Apa yang di sum? Ya total harga. Oke. Sama kondisinya juga. Nah, total masuk itu isinya adalah kita menjumlahkan total harga yang ada dari tabel penjualan dengan kondisi ketika ID karyawan di tabel penjualan itu sama dengan ID crew yang kita inputkan di atas. Jadi enggak semua. Lalu setelah itu kita tulis lagi query buat masukin data tadi ke table crew. Jadi langsung aja insert into table crew dengan nilai table crew isinya apa sih? ID karyawan, total masuk gimana sih? Nah, kita isi pakai variabel yang ada di sini. Yang pertama kan ID karyawan berarti ID crew. Kemudian ada total masuk sama jumlah transaksi. Setelah itu kita bisa langsung taruh perintah select. Sebenarnya optional sih. Kalau mau taruh di luar juga boleh, di sini juga boleh otomatis nanti. Otomatis ke select. Langsung dibuka tabel crew-nya. Oke, udah. Kita end deh. Query oke. Kita lihat dulu ya isinya di kedua table biar pastiin dulu datanya masih kosong atau gimana. Table penjualan. Lalu ada table la crew. Masih empty ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah panggil tuh prosedur yang pertama. Sekarang kita panggil prosedur yang kedua. Langsung deh call. Nah, prosedurnya apa? Masukin parameternya. ID crew kita coba masukin si crew 001 lah, coba ya. Terus total masuknya kita pakai apa? Masukin di variabel universal aja lah. Karena kan dia parameternya out. Jadi dia bakal otomatis tuh ke insert. Oke. Udah. Coba kita lihat ya. Si crew 001 itu total pemasukan yang dia catatkan tuh ada 56.000 dengan jumlah transaksi yang dilakukan ada 3. Lihat crew 001. 1 2 3. Kita jumlahkan coba. 36.000 tambah 6.000 itu 42. Kemudian 42.000 ditambah dengan 14.000 ya benar tuh 56.000. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ingat kalau storage prosedur itu sama aja konsepnya kayak prosedur atau fungsi yang ada di pemrograman. Oke, itu aja ya. Bye bye.